menjawab soal nomor pertama dengan pertanyaan, menurut pendapat Anda pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Dan jelaskan. Nah, menurut saya pribadi, tentu saja itu adalah solusi karena dengan adanya pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus sangat penting dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial. Meskipun di Indonesia, pendidikan merupakan suatu kewajiban bagi semua anak tanpa terkecuali, namun anak-anak yang berkebutuhan khusus dan yang memiliki kekurangan tidak akan mendapat pengecualian. Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Nah, oleh karena itu, anak yang berkebutuhan khusus perlu diberikan kesempatan yang sama dengan anak normal lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jenjang pendidikan yang ada. Jadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan solusi untuk pemberian pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh anak-anak. Perlu adanya partisipasi dari masyarakat dan kerjasama yang sinkron antara orang tua, guru, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Dengan pertanyaan, jelaskan dua pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli. Lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Menurut Staub dan Peck 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Selanjutnya menurut Sapon Sevin pada 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama dengan teman seusianya. Sedangkan menurut saya pribadi, pendidikan inklusi itu merupakan suatu perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan seperti tunanetra, tunadaksa, tunagrahita, tunarungu maupun tunalaras. Selanjutnya, soal nomor 3 dengan pertanyaan, jelaskan konsep dasar dari tunanetra. Nah, tunanetra adalah individu yang memiliki kelainan pada indera penglihatan. Secara etimologis, tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti luka, rusak, kurang atau tidak memiliki. Nah, sedangkan netra berarti mata atau indera penglihatan. Tunanetra berasal dari kondisi luka atau rusaknya mata atau dria, yaitu penglihatan, sehingga mengakibatkan kurang atau tidak memiliki kemampuan persepsi pada penglihatannya. Selanjutnya, soal nomor 4 dengan pertanyaan pada poin A, yaitu apa perbedaan antara tuli dan tunarungu. Tunarungu dan tuli adalah dua istilah yang tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat. Banyak orang menganggap dua istilah itu sama-sama mengacu pada keterbatasan seseorang terhadap pendengaran. Orang awam juga menggunakan istilah tunarungu yang lebih dianggap halus ketimbang tuli. Namun, kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu artinya rusak pendengaran dan dianggap lebih baik, halus, sopan, dan formal. Sedangkan tuli tidak dapat mendengar karena rusak pendengarannya dan terkesan lebih kasar. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan nama saya dengan menggunakan bahasa isyarat sini. Nama saya bagaimana cara Anda sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Nah, dengan cara kita sebagai calon pendidik di sekolah inklusi, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, dapat pemahaman mendalam, yaitu pelajari baik kebutuhan dan potensi masing-masing anaknya, pahami tingkat keparahan tunagrahita, minat dan kemampuan mereka. Selanjutnya, penyesuaian kurikulum. Dengan menyesuaikan
menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan individu anak tunagrahita. Gunakan pendekatan yang inklusif. Selanjutnya, tim kolaborasi bekerja sama dengan guru dan spesialis yang hanya untuk mengembangkan rencana pendidikan yang efektif. Selanjutnya, penggunaan alat bantu, yaitu gunakan alat bantu seperti teknologi dan sumber daya lain yang dapat membantu anak tunagrahita dalam pembelajaran mereka. Selanjutnya, dukungan individu, seperti memberikan dukungan individu sesuai dengan kebutuhannya, seperti bantuan fisik atau verbal. Selanjutnya, dengan komunikasi efektif, pelajari cara berkomunikasi dengan anak tunagrahita. Nah, ini mungkin melibatkan bahasa isyarat, gambar, ataupun metode komunikasi lain yang sesuai. Selanjutnya, lingkungan yang ramah. Kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan anak tunagrahita, termasuk ruang yang aman dan aksesibilitasnya yang baik. Evaluasi berkala. Nah, kita harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan anak dan sesuai dengan rencana pembelajaran jika diperlukan. Pendidikan inklusif yaitu dorong interaksi sosial dan keikutsertaan pada anak dalam kegiatan sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, pelatihan diri, yaitu dengan meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan anak tunagrahita dan strategi pembelajaran inklusifnya dengan mengikuti pelatihan dan kursus. Selanjutnya, soal nomor 6 dengan pertanyaan, bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda? Membantu mahasiswa tunadaksa saat berada di kampus melibatkan berbagai langkah, yaitu aksesibilitas fisik. Kita harus memastikan jika kampus memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai seperti tangga, lift, toilet yang dapat diakses, dan jalur pejalan kaki yang ramah bagi kursi roda. Selanjutnya, dukungan akademik. Tawarkan dukungan akademik yang sesuai seperti catatan kuliah, buku teks digital, atau perangkat lunak pembaca layar sesuai dengan kebutuhan individunya. Selanjutnya, kurikulum yang disesuaikan. Bekerjasama dengan dosen untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa tunadaksa. Selanjutnya, layanan dukungan. Disediakan layanan dukungan seperti konseling, dukungan akademik. Selanjutnya, kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosial ini yaitu seperti staf, dosen, dan mahasiswa lain tentang isu-isu disabilitas. Nah, ini bisa melalui pelatihan atau kampanye kesadaran. Selanjutnya, kolaborasi dengan bekerjasama pusat disabilitas di kampus ataupun organisasi non-pemerintah yang fokus pada disabilitas untuk mendapatkan panduan dan saran. Selanjutnya, pertimbangan khusus untuk mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi individu siswa tunadaksa, karena setiap siswa mungkin memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, komunikasi terbuka. Kita harus menjalin komunikasi terbuka dengan siswa untuk memahami kebutuhan mereka dan memberikan solusi yang sesuai. Selanjutnya, evaluasi rutin. Melakukan evaluasi rutin terdapat program dan fasilitas aksesibilitas kampus untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan mahasiswa tunadaksa. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa. Nah, kita harus melibatkan mahasiswa tunadaksa yang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk menciptakan kampus yang lebih inklusif. Selanjutnya, soal nomor 7 dengan pertanyaan, jelaskan klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang rendah maupun yang tinggi. Yang berisiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang berisiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Selanjutnya, soal nomor 8 dengan pertanyaan, jika Anda sebagai pemegang kebijakan, sarana dan prasarana apa saja yang ingin Anda buat untuk
untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas. Tentu saja sarana dan prasarana yang akan saya buat nanti untuk membantu mahasiswa disabilitas, yaitu contohnya alat bantu jalan tongkat, wedding block, parkir khusus untuk penyandang disabilitas, dan kursi roda yang nantinya sangat bermanfaat dan akan berguna bagi mahasiswa disabilitas yang akan membutuhkan itu semua gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya